Jadi siapa yang jamin utang Bapak? Saya yang bayarin, tenang aja. Tapi kerjain dulu ilmu gua. Tapi kan kebanyakan tamu RDAY manja. Pak Haji, boleh gak ngambil hadiahnya dulu? Lah, penipu ditipu. Janganlah, kerjain dulu. Ntar utang lo gue yang lunasin. Jadi lo tinggal total utang lo berapa. Oh ada 2 miliar semuanya. Udah gue lunasin tanpa lo harus bayar gua. Gak usah bayar. Kok gitu Pak Haji? Kan pahala lo udah gue ambil. Jadi selama lo ibadah, pahalanya buat gue. Tapi gue yang lunasin utangnya. Itu doang Pak Haji. Iya itu aja. Kan lumayan. Daripada lo mesti bayar. Enak gak? Enak lah. Namanya kita bikin grup. Apa aja tuh isinya? Ada Indomie itu yang kering-kering semua. Jualnya retail apa grosir? Di apa? Ini apa kan? Kecil gitu. Di pinggir jalan di Batalion. Sekarang mah ada pembangunan Batalion kan. Di depannya. Bisa. Jadi jualannya 24 jam apa enggak 24? Enggak, itu aja Pak, siang aja. Paling sampai jam 11. 11 malam? Ya. 11 malam? Ya. Bukanya pagi. Pegang mic ya? Bukanya? Pagi? Ya. Oke. Nah yang jualan ibu sendiri atau sama bapak atau bapak sendiri? Banyak anak Pak, jadi anak-anak di sana bergantung ke saya sih pemuda di sana tuh. Kan gak ada kerjaan ya. Jadi ya yang beresin bensin apa gitu udah ada anak-anaknya. Kalau kemarin itu saya jualan padi, kalau musim panen saya jualan padi kan, beli padi. Beli padi di sawah. Ya. Terus digiling, apa dijemur dulu? Dijemur dulu, baru dioper lagi ke bandar. Oh, belinya basah. Basah. Jualnya kering. Ayo bos, duduk bos. Ayo duduk. Belinya basah, jualnya kering. Oke. Sekarang padi masih jalan? Masih. Oke. Nah, jadi yang ngurusin dagang sembako ibu aja apa bapak atau berdua dikeroyok semuanya atau gimana? Ya bagi-bagi sih Pak, yang itu anak-anak kan tadi saya udah bilang kan ada pemuda banyak ya yang gak ada kerjaan kan. Jadi anak buahnya berapa? Ada berapa? Ada 5 mah ya. Laki semua apa perempuan semua? Laki. Laki semua? Ya. Jadi bayarnya harian, mingguan, bulanan? Ada yang harian sehari 50.000. Ada yang 2 minggu sekali saya kasih 50 atau segimana ramenya gitu. Mas. Hasilnya gitu. Misalkan saya lagi ada banyak rezeki ya saya kasih dia lumayan banyak ya 200. Seminggunya 200? Iya, kalau yang itu tetap yang satu orang mah 50.000. Oh iya, jadi ada yang tetapnya. Jadi kalau dia masuk 5 hari 250. Nah tuh bayarnya mingguan apa harian? Mingguan. Oke. Nah ini maksain ke RDAY, siapa yang tahu duluan RDAY? Ya saya sama suami dulu kan udah 2 kaliin kesini tuh. Oh udah 2 kali. Lagi bulan puasa tuh ya kesini. Saya tuh dulu tuh lagi keadaan ya dibilang lah lagi ngos-ngosan ya. Pas itu kan saya lihat di YouTube tuh. Kata Pak Haji tuh sholat ya bangun jam 00 saya lakuin ya. Waktu itu saya lakuin semua sholat bangun jam 00. Terus saya juga baca Al-Quran alhamdulillah sampai tamat ya. Walaupun belajar, walaupun gak lancar gitu, tapi tamat. Tiba-tiba ada teman AA nawarin pekerjaan lumayan cina sampingan katanya. Ya udah dikerjain sama AA, ternyata waktu itu tuh waktu ngerjain apa yang kata Pak Haji itu seminggu itu dapat 5 juta, 7 juta, bahkan 10 juta ya. Mungkin karena pengeluarannya juga besar juga ya. Saya tuh udah numpuk banget hutang di banknya. Karena saya tulang punggung Pak Haji, di rumah tuh tulang punggung sekarang juga ada abah, ada emak lagi sakit semua di rumah. Saya tinggal izin dulu ya Mak. Saya mau ini ke Pak Haji pencerahan. Iya, cina didoakan ya Neng, mudah-mudahan hasil ya. Permasalahannya masih Pak, saya itu hutang emang selalu kebayar ya. Cuman itu ya manusiawi ya Pak. Saya tuh agak start ketir sekarang tuh saya tuh karena udah numpuk banget mungkin di bank itu ya. Jadi saya itu ngambil di bank itu enggak satu nama Pak. Nama orang saya ambilin. Contoh? Ada nama teman anak-anak tuh, ada nama tetangga saya ya. Udah ada 5 mah menurut saya bawa-bawain tuh. Ya uangnya ya saya pakai ya untuk. Gimana caranya minjemnya?
minjemnya ya saya dipinjem nama dia, Mm-mm. kayaknya sama saya gitu. Jadi yang ngajuin ke bank dia atau ibu? Dia Dia yang ngajuin ke bank. tapi uangnya dipakai saya, ya saya harus Oke. bayar kan. Nah jaminannya ada gak waktu dia minjem? Jaminan BPKB Pak Haji. Saya kan di sana BPKB. ya belum sertifikat, Oh, masih di kawasan perhutani ya, belum sah di sertifikat tuh. Jadi sekarang ini kan bank aturannya harus pakai sertifikat ya. oh kalau mau minjem. Iya, yang saya khawatirkan itu takutnya nanti pas ini jatuh tempo, misalkan ada 5 orang tuh jatuh tempo pas sama ya, saya nggak bisa ngadain nih uang buat tutup lubang, gali lubang tuh takutnya kan mereka jadi berantem lain gara-gara saya. Itu Pak yang membuat saya pusing mah ya Pak. Jadi ya, Mana mic-nya? Pegang. Tuh mic-nya tuh. Coba megang. intinya gini Pak Haji, saya itu udah lebih dari 10 tahun utang di bank itu. Awalnya sih atas nama saya sendiri, cuman dikarenakan bunganya itu mungkin terlalu gede, jadi ketika Bank harian apa bank apa? Bank musiman. Ya. Oh ada lagi bank musiman. Baru denger gue. 100 juta tuh saya BRI. 111 juta lain. Bank musiman. Iya, kalau di sana musiman 5G. Oh jadi gue mau dah musim apa sekarang nih? Musim minjem ya? Kalau pas musim minjem turun tuh banknya. Waduh, coba cerita bos sambil gue ini bos. Bank musiman baru denger gue bank musiman. Ya, awalnya itu kan sedikit, awalnya itu 10 tahun yang lalu yang lebih itu cuma 5 juta. Minjemnya. Kesininya itu ya mungkin banyak keperluan. Jadi naik. Nah setelah 100 juta saya nggak bisa bayar. Jadi kata Pak Menterinya itu ya udah nggak apa-apa, pinjam nama orang, saudara atau siapa. Nah setelah itu tuh jadi penghasilan memang kalau kerjaan ada aja Pak Haji, kalau kerjaan misalkan nyawa itu satu bau modal, ya modalnya itu kan lebih dari 10 jutanya. Nah, ternyata habis sama tikus itu udah berapa kali gitu. Jadi apa ya, seharusnya kita bisa mencicil ke bank, ternyata malah tambah numpuk gitu. Pada akhirnya singkat cerita sampai sekarang itu sudah pinjam nama beberapa orang yang mungkin kalau dikumpulkan udah nyampe 400 jutaan gitu. Hah? Gelo. Iya, orang kecil. Ini namanya suami kreatif, istri kreatif. Geblek. Kok lu bisa jodoh ya? Kreatif kawin sama kreatif. Ya ampun. Ya, intinya sekarang itu udah lelah, udah gimana caranya, ternyata waktu mau puasa tahun yang kemarin tuh Pak Haji, ya udah setahun lebih lah, ini yang kedua kalinya. Nah sekarang itu jadi gimana, malah tambah banyak, tambah numpuk gitu ya. Awalnya ngutangnya berapa? Awalnya pinjamnya 5 juta. 5 juta. Coba minjem lagi. Top up namanya ya. Top up. Lo nggak tahu top up, gue tahu ya. Soalnya lo yang ngutang, gue yang disetujuin, jadi gue tahu top up. Pak Haji kan itu saya rumah digedein tuh kan, hasil tuh ya kan lagi berdoa apa kata Pak Haji tuh. Tiba-tiba menterinya ngasih lagi 5 juta, 50 juta saya beliin ke mobil apa kolbak. Terus? Ya sekarang kepake mobil kolbaknya pakai jualan bensin. Terus? Ya jualan gabah gitunya. Cuman bisa itu aja. Cuman bisa apa? Tutup lubang, gali lubang tuh paling. Gali lubang tutup sumur. Pernah juga pinjam ke temen ya. 15 jadi 25. Aduh, pinjem 15 jadi 25. 25 udah jatuh tertimpa tangga pula, ya udahlah. Bayar aja. Geblek.
Terus akhirnya? Ya akhirnya kita putuskan kita ke Pak Haji lagi yuk. Waduh. Curhat. Lu tuh kalau nggak mentok nggak bakal kesini ya. Iya. Anjir. Rata-rata. Malu-malu juga aku udah yuk ke sana aja yuk. Saya dikasih pinjam mobil sama temen. Udah teh katanya, kalau mau ke sana sok pakai mobil saya aja, pakai aja. Bahkan tadi saya mau kasih bensin juga, udah gak usah teh, Mas, udah full katanya. Sok teh dipakai aja katanya. Terus? Ya nyampe ke sini. Oh iya iya. Terus? Ya terus apalagi yang harus saya lakukan? Menurut Pak Haji. Gampang lah bos, tar ya, saya japri dulu bentar ya. Besok Oke. saya mau nikahin anak saya. Ini ada buat Pak Jenderal minta undangan VIP. Ini ajudannya lagi japri saya. Sebentar. Pak Jenderal mau datang tapi ajudannya minta ini. Jadi mbaknya sampai kapanpun utangnya nggak bakal bisa lunas sama bapak, nggak bakal bisa lunas. Kenapa nggak bakal bisa lunas? Karena bapak nggak mau ngaminin dulu. Duit udah pernah diterima, duit udah pernah di top up, sehingga bapak terima duit top up-annya itu dari Bank BRI, dari mana, atau teman ibu minjem jaminan BPKB, ibu terima duitnya. Nah itu ibu dengan senang hati tuh terima. Kenapa sekarang ibu nggak baca ucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sehari 999 kali, sehari 27 kali. Jadi kan ayatnya gini Pak Bu. Siapa yang mensyukuri nikmatku akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Sekarang gimana Allah mau tambahkan nikmatnya ke bapak dan ibu? Orang bapak dan ibu nggak ada syukur-syukurnya. Yang ada bapak dan ibu malah panik. Bapak dan ibu malah gemerungsung. Bapak dan ibu malah, aduh besok jatuh tempo nih hari Rebo. Kan besok baru Selasa. Belum Rebo. Kenapa nggak dicari aku kata Allah. Akulah yang dicari. Bukan yang dicari orang. Nah bapak sama ibu yang dicari orang. Kalau nggak dicari orang, perusahaan, bank. Jadi yang tadi saya bilang dari gali lubang tutup sumur. Janganlah. Bu, saya punya tamu nih barusan pernikahan putri saya kita undang. Dia Raja Emas. Raja Emas di Jakarta. Toko emasnya besar-besar, ada 24 toko. Waktu dia datang ke sini, tokonya baru 12. Sekarang tokonya udah 24. Apa yang dilakukan sama dia? Dia sedekah subuh nggak pernah bolong. Kita kan sedekah subuh nggak pernah bos, bolong. Janganlah, jangan bolong. Minimal berapa Pak Haji? Paksain, minimal 100.000, paksain. Paksain, paksain, paksain. Gitu, terus sedekah Jumat Barokah juga nggak boleh bolong. Nah Pak Bos, bayar cicilan bisa, makan bisa, bayar karyawan bisa, tapi sedekah subuh kadang bolong, kadang telat. Oh nggak boleh? Nggak boleh. Justru itu kan ayatnya gini. Siapa yang sedekah akan aku lipat gandakan lagi hartanya. Nah lo pancing. Plus syukur. Nah lo kan gak ada syukur-syukurnya. Yang ada apa? Deg-degan. Yang ada takut. Yang ada khawatir. Yang ada was-was. Yang ada ragu-ragu. Duh, besok harus ada yang dibayar hari Rabu. Nanti kalau ini bayar, saya nggak bisa bayar anak-anak harian. Ntar kalau saya bisa bayar, ntar saya nggak bisa bayar sales. Ntar kalau saya, kata Allah nggak boleh begitu. Jadi apa dong Pak Haji? Jalanin
Jadi dijalanin aja, jangan takut. Sambil bersyukur, sambil dinikmatin. Kalau bapak dan ibu kan enggak. Mikir, komen, ngeluh. Kebalikannya dari yang tadi saya ucapin. Harusnya jalanin, syukurin, nikmatin. Itu yang benar. Tapi kalau bapak dan ibu enggak, kebalikannya. Mikir, komen, ngeluh. Kedua, kelemahan bapak sama ibu. Bapak dan ibu hobinya adalah celamitan. Kalau bahasa Betawinya celamitan. Atau apa? Ogohan, ogokan. Duh, besok harus ada yang dibayar. Pinjem dulu dong. Bos, lo ada gak BPKB motor? Sekolahin dulu dong. Gue pakai dulu deh duitnya, ntar gue ganti. Gue minjem ke lu 2 juta, ntar gue ganti 2.100.000. Gue pinjem ke lu. Kata Allah, kenapa minjemnya ke manusia? Kenapa nggak langsung ke gue? Nah, kita kebanyakan celamitan. Celamitan apa sih kalau bahasa Indonesianya? Apa ya celamitan? Minta-minta. Minta-minta. Masa kita jadi pengemis, bos? Nggak boleh. Bos, pinjem dong, bos. Besok gue ganti, bos. Besok pagi. Nggak boleh, kata Allah. Kalau bisa jangan minjem, langsung aja. Ngerinya nih, amit-amit jangan sampai. Kalau umur lo pendek, berdua umur lo pendek meninggal, lo nggak bakal masuk surga dan nggak akan nyumbaunya surga. Kenapa? Karena lo matinya kelilit utang. Lo matinya ada utang, nggak boleh, nggak boleh. Makanya kita sepakat, bos, kita lunasin aja utangnya tamu-tamu biar pada masuk surga. Biar kita bikin grup surga, syaratnya nggak ada utang. Jadi utangnya kita lunasin aja. Kata dia oke. Anggaran berapa Pak Haji? Ya nggak usah gede-gede. 300 miliar ada gak saldo? Coba saya suruh cek. Ada, ya udah kita lunasin. Tapi mesti kasih syarat Pak Haji. Kalau nggak dikasih syarat, tamunya RDI terlalu manja. Ya udah syaratnya apa? Ilmu RDI paksain dipraktekin dulu yang 10. Nanti kita lunasin utangnya berapa. Ya udah oke. Akhirnya kita mau bikin grup namanya grup surga. Karena kata Allah, kata Nabi Muhammad, saya tidak akan mau sholatin orang yang masih punya utang. Jadi kalau bapak meninggal, Allah sholatin dong. Nggak mau. Nggak mau. Lunasin dulu utangnya. Kalau lunasin utangnya, ya aku yang jamin utangnya. Baru bapak disolatin. Jadi siapa yang jamin utang bapak? Saya yang bayarin, tenang aja. Tapi kerjain dulu ilmu gua. Tapi kan kebanyakan tamu RDI manja. Pak Haji boleh gak ngambil hadiahnya dulu? Lah, penipu ditipu. Janganlah, kerjain dulu. Ntar utang lo gue yang lunasin. Jadi lo tinggal total utang lo berapa. Oh ada 2 miliar semuanya. Udah gue lunasin tanpa lo harus bayar gue. Gak usah bayar. Kok gitu Pak Haji? Kan pahala lo udah gue ambil. Jadi selama lo ibadah, pahalanya buat gue. Tapi gue yang lunasin utangnya. Itu doang Pak Haji. Iya itu aja. Kan lumayan daripada lo mesti bayar. Enak gak? Enak lah. Namanya kita bikin grup surga. Tapi kan kebiasaannya tamu RDI kebiasaannya apa? Baru dibikin grup, udah langsung ngirimin nomor rekening. Kan kurang ajar namanya. Orang belum dipraktekin udah ngirim nomor rekening. Gue bilang ya gak gitu juga. Kenal juga enggak, lo siapa gue siapa. Lo datang dulu sowan kemari. Pak Haji nih kayak lo nih sowan, kita ngobrol silaturahmi. Orang duit gue mau kirim kok nggak kecil gede. Maksud gue nggak lihat muka lo. Biar apa Pak Haji? Ya kita biar kan makin dekat, makin silaturahmi kan makin bagus. Namanya grup surga. Tadinya gue bikin namanya grup linglung. Tapi bener, melilung bener. Di dalam grup tuh gak anggotanya 1024. Semuanya linglung, ngirimin nomor rekening ke gue. Aduh, bener-bener linglung. Udahlah, ganti grup, kita bikin grup surga aja deh. Udah jelas grup surga. Gitu. Kita anggarin bos 300 miliar untuk ngelunasin tamu-tamu
Kita yang pada kelilit utang. Ada yang 2 miliar, ada yang 1 miliar. Udah kirim ke gue, ntar gue yang lunasin. Pak Haji baik banget. Ya salah satunya gue menuju surganya itu doang bos, lebih nggak ada. Pak, yang tepatnya kalau sedekah subuh itu jam berapa? Sedekah subuh dari abis asar. Nih jam sekarang nih, sedekah subuh jam sekarang nih. Sampai ntar malam jam 11 malam. Iya, setiap hari. Harus sedekah subuh tiap hari, nggak boleh bolong. Gitu. Ini kan enggak. Pak Haji, utang saya jatuh tempo. Oke, ntar gue yang lunasin. Tapi praktekin dulu ilmu RDAY. Nah kebanyakan tamu RDAY celamitan. Belum apa-apa udah ngirim nomor rekening. Lah, meraktekin belum. Iya, maksudnya tamu-tamu RDAY yang lain yang di grup linglung. Kan ada linglung 1, linglung 2, linglung 3, linglung 4, linglung 4, linglung 5, linglung 6, sampai gue linglung. Saking banyaknya tuh grup linglung. Jadi maunya saya, Bapak paksain dulu ilmu RDAY dipraktekin. Nanti utangnya gue lunasin. Pasti gue lunasin, gak mungkin enggak. Tapi lo praktekin dulu ilmunya RDAY. Emang ilmunya bertolak belakang sama kita kehidupan sehari-hari? Enggak. 10 item. Bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran, sedekah subuh, sedekah Jumat barokah, sholat badiah qobliyah, sholat tobat, sifat 18. Bisa, masuk gak bisa. Kedua, tadi tamu saya Japri. Pak Haji, utang saya pasti dilunasin. Pasti. Gak mungkin gue bilang mudah-mudahan. Pasti gue lunasin. Syaratnya apa Pak Haji? Simak YouTube gue. Simak. Praktekin. Simak. Praktekin. Terkabul. Cuma 3 langkah. Simak. Praktekin. Terkabul. Ini kan enggak. Nyimak juga enggak. Meraktekin juga enggak. Mau terkabul mana ada lah. Harus ada proses. Emang ujuk-ujuk langsung sekolah kelas 6 SD. Kelas 1 dulu, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Nah kelas 5 kalau memang dia pinter langsung ikut ujian SMP. Bisa? Bisa. Ada gak sih Pak Haji? Ada. Ada. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Terus langsung ujian. Nah gue setuju. Anaknya pinter. Cantik, pinter. Wow luar biasa. Udah cantik, pinter. Gitu. Tapi gue kadang ngomong di YouTube. Cantik, pinter. Biasa. Ada yang cemburu. Ih, Pak Haji disebut-sebut ya. Itu istrinya ya. Dasar lu cemburuan. Hak gue mau ngomong apa aja. Nah maksud gue. Bapak bisa gak praktek baru terkabul. Tapi sebelumnya Bapak nyimak dulu. Nyimak YouTube-nya RDAY, nyimak. Habis nyimak Bapak praktek. Ini kebanyakan tamu RDAY enggak nanya. Pak Haji sholatnya jam berapa? Lah kan lu gak nyimak. Pak Haji baca Qurannya dari surat apa? Iya kan ada. Pak Haji boleh gak saya baca Yasin? Ya gak boleh. Masa milih-milih surat? Gak boleh. Harus dari awal. Terus ayat 1, ayat terus gitu. Jangan milih surat, gak boleh. Mesti. Oke. Pak Haji, bisa gak kalau saya mau sholat tahajud gak mandi? Kan di 10-nya ada kata mandi. Harus pakai pandan. Wajib. Kalau saya gak punya pohon pandan, ya lo nyolong. Nyolong tetangga. Kan tetangga banyak pohon pandan. Ntar yang nanggung dosa ya gue lah. Lo nyolong aja ntar gue yang nanggung. Hah? Betul kan? Iya, lo udah gue keker tahu. Udah gue keker walaupun lo gak ngaku nyolong. Gue pancing, nyolong boleh. Ah, bini lo nyolong. Iya, benar. Iya kan? Nyolong pandan kan? Iya. Kok Pak Haji ngajarin gitu? Gue mau mancing biar ngaku. Habis emang syaratnya mesti pakai pandan.
Tapi kalau misalkan mandi harus pakai air garam, gue nggak setuju karena nggak ada nyolong garam. Yang ada digebugin lo nyolong garam ke dapur. Kalau pandan kan di kebun, bebas kita mau ngambil pandan, mandi pakai air garam buat tolak bala, empret garam, garamnya buat masak lah. Yang gratis-gratisan aja bos, pandan. Nah gitu. Jadi bapak sama ibu kalau bisa nyimak dah YouTube saya pelan-pelan, nyimak, Sering Pak. nyimak, ya habis nyimak, terus ya habis nyimak terus praktek, habis praktek baru terkabul. Mana mic-nya? Waktu dapat 5 juta seminggu juga itu kan ngelakuin apa yang kata Pak Haji. Suruh itu yang bangun jam 00, ya kan sholat, Iya. baca Quran dari awal orang. Misalkan 2 juz, Nggak 3 apa-apa. juz gitu, sampai tamat. Iya. Nya 2 juz. Kadang-kadang tuh dapatnya tuh seminggu tuh di rumah aja Pak pakai komputer. Iya. 5 juta, 7 juta, 10 juta itu Omsetnya. ya sampai kebeli komputer 4. Tuh tiba-tiba itu sakit sampai 6 bulan tuh saya kira. Yang sakit siapa? 6 bulan. Gara-gara? Gak tahu. Hah? Lambung sama Lambung. Ya. Oh, Ya. makanya telat. Kerja komputer kan sampai kalau ini lembur gitu. Umur udah berapa, Pak? 43. Oh, jangan terlalu diporsi lah, Pak. Pak, saya punya ilmunya RDAY, Pak. Duit ngejar kita. Iya. Duit ngejar kita. Ntar saya ajarin. Kalau sekarang kan kita ngejar duit. Iya. Saya nggak mau. Usia 40 tahun ke atas dibalik. Duit ngejar kita. Ada gak ilmunya? Ada, gampang-gampang. Duit ngejar kita. Jangan kita ngejar duit. Saya nggak setuju. Masa udah usia 40 tahun masih ngoyo. Janganlah, Bapak duduk manis. Buktinya apa? Ini kan saya nggak ngejar duit. Saya tadi ketemu tamu privat 100 juta. Ada 5 orang. 100 juta 5 orang. Di Plaza Indonesia di restoran La Moda. 5 orang. Udah selesai baru saya pulang ke sini. Ketemu Bapak. Tadi admin bilang, Pak ada privat berapa? 2 juta. Alah udah ntar malam aja nggak penting. Yang dipentingin yang 100 juta dulu. Ini mah recehan gampang. Makanya Coba kalau Bapak bilang, Pak ada tamu yang privat 100 juta. Gue langsung gue suruh gabung ke sono. Daripada lo gue gak suruh gabung ke sono terkontaminasi tamu gue. 2 juta ketemu 100 juta. Yang ada lo pingsan. Restorannya aja baru duduk aja udah bayarnya 250.000 bos. Baru duduk. Belum pesan minum. Namanya restorannya La Moda Plaza Indonesia. Enak gak? Bedeh. Makanannya enak-enak semuanya. Iya. Jadi maunya saya, Bapak bantu saya nyimak dulu ilmunya RDAY. Nyimak dulu. Nanti Bapak sama Ibu saya masukin di grup surga. Nanti utangnya saya yang lunasin. Berapa utang Bapak? Pak Haji, boleh gak kalau udah dilunasin saya dikasih modal? Gue kasih modal gak apa-apa, gue seneng. Kan kalau lo sukses gue punya tabungan 1 poin di akhirat. Dunia dapat, akhirat dapat. Tapi lo praktekin dulu ilmu RDAY. Ini kan kebanyakan teman-teman ilmu RDAY-nya belum dipraktekin. Tapi apa yang dia minta? Hadiahnya dulu. Pak Haji hadiahnya dulu boleh gak? Ya Allah. saya tuh Pak waktu belajar di Bapak di YouTube itu waktu bulan puasa kemarin kesini tuh beli mobil bak sekarang tuh kan. Kebeli? Ya. Wow. Beli mobil bak. Iya. Sebelum kesini nggak punya mobil bak? Ya enggak. Belum kan. Oh berarti lo udah praktekin ilmu RDAY udah ada yang terkabul dong? Udah dong? Iya. Wow. Beli motor NMAX DP. Satu DP yang NMAX terbaru tuh. Pikir saya tuh suami saya kan sekarang dapat uang tuh seminggu 7 juta, 15 juta. Omsetnya? Ya. Jadi satu DP NMAX sekarang tuh. Wow. Ya jadi berarti lo enak dong udah pernah terkabul. Ya. Ya udah tinggal diseriusin aja ilmu RDAY.
Ya makanya saya kesini lagi itu karena udah asa gitu. Ya elah, kemarin doa gue terkabul dong. Buat tamu RDAY yang udah nyungsep, pasti balik lagi. Elo dong. Aduh, ini bentar lagi antri nih yang pada nyungsep nih. Maksud gue kalau udah terkabul, datang lagi ke RDAY, silaturahmi dah. Kan lo pernah diaminin sama anak-anak yatim. Boleh gak Pak Haji gue kesini bawa makanan? Itu makanan tuh. Kan makanan dagangan lu tuh. Apa aja tuh. Itu kan kesukaan anak yatim tuh makanannya tuh. Ada wafer, ada ciki, ada silver queen, ada apa. Ada kerupuk, ada apa ya. Snack-snack. Tuh anak yatim semua. Oh lu jadi ini nyungsep. Nyungsep. Baru datang ke RDAY. Wah doa gue kemarin malam dong. Gue tadi malam memang bilang sama Ustadz doain dong tamu RDAY yang pada nyungsep balik lagi. Lu baru kejaring 1. Kayaknya besok ada 100 tuh yang kejaring tuh. Ada yang dari Pamarican, ada yang dari Ciamis, ada yang Banjar tuh. Nyungsep. Hah, kok lu bisa nyungsep? Coba cerita apa yang lo lakuin? Kok bisa nyungsep? Ayo dong cerita dulu dong. Ini berarti ada satu apa namanya yang jadi pikiran tuh sama saya tuh. Kan setelah dari sini kan saya itu lebih maju bisa beli ini beli itu gitu kan. Ya terus ya isi rumah ya udah Bisa renovasi rumah. bisa Oh terkabul. gitu kan. Bisa beli mobil pickup. Walaupun Bisa beli motor NMAX. iya, Wow. Bisa ngisi rumah. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan lo punya aset kan. Yang jadi pikiran saya kenapa kembali ke semula itu, apakah kan dulu kan kesini itu mintanya lunas hutang. Iya. Nah, ketika saya ngambil motor kredit NMAX itu nggak lama usaha saya itu bangkrut gitu. Oh. Nah, jadi yang jadi pikiran saya itu apakah saya itu kan belum lunas hutangnya, tiba-tiba saya ngeredit lagi, ngutang lagi, apakah gara-gara itu? Enggak bos, udah lo utang aja yang banyak, nanti gue yang lunasin. Alhamdulillah Kan baik. gue raja utang. Lo yang utang, gue yang lunasin. Saudara bukan, teman bukan, kenal baru. Udah lu utang lagi. Ambil lagi ya utang, ntar gue yang lunasin. Jadi sekarang juga bikin grup surga deh. Sekarang juga Pak Haji kalau hutangnya atas nama saya mah atau istri saya mah itu aman ya. aman. Ini nama orang. Iya. Tapi yang make lu. Iya, jadi suami kreatif, istri kreatif. Kok bisa jodoh ya? Suami kreatif utang sama istri kreatif utang. Jadi kan kasihan juga itu ya orang lain dimarahin gitu kan gara-gara saya kan. Makanya aduh gimana itu berapa orang yang udah apa yang dipakai namanya. Udah ayo kita ke RDAY lagi, ke Pak Haji lagi. Nyungsep. Tapi emang doa gue bos tadi malam kan kita pada tahajud ya. Terus kata Ustadz apa doanya Pak Haji? Tamu RDAY yang nyungsep balik lagi. Ah, lu berdua nih. Ini masih ada lagi ntar. Sekitar 100-an orang antri besok. Alhamdulillah. Emang mesti nyungsep dulu ya. Baru ketemu gue lagi lu ya. Goblok. Saya praktekin ilmu Pak Haji tuh sampai orang lain mah takut ya sama mantri bank. Saya marahin itu mantri bank. Oh iya. Yeah. Karena udah dasarnya udah tahu ilmu RDAY ya. Iya. Wow. Saya marahin sama kepala cabang-cabangnya kan ke rumah dia. Bu katanya, ini udah jatuh tempo katanya. Iya Pak, kan udah saya bayar itu bunganya aja 11 juta. Ya nggak bisa Bu katanya, ibu yang minjem saya yang pusing. Kenapa Pak? Kalau Bapak pusing nggak usahlah kerja, diam aja di rumah kata saya tuh. Semua pekerjaan ada resikonya Sun Pak. Iya. Kok bisa begitu? Ya dengerin Bu, jangan begitu nih, dengerin dulu saya kata mantrinya tuh. Iya. Enggak, Bapak tamu di sini, saya yang punya rumah, saya yang wajib ngomong di sini. Iya. Kata saya. Sampai keluar Pak, dia nggak kerja lagi. Emang nih canggih nih. Tamu RDAY yang udah kelas 5. Lu bentar lagi lulus tahu. Ikut ujian. Tapi minta maaf dia Pak sebelum pamitan. Emang orang-orang yang pintar cantik-cantik ya. Orang pintar cantik-cantik. Bener.
Orang pintar cantik-cantik. Lu pantesan tadi gue lihat bini lu cantik bener. Gak taunya ucapannya juga cantik bener. Sampai mantri bang sampai minggat. Sampai kepala cabangnya bilang, "Ibu katanya sini dulu." Waktu di bank tuh, "Apa gini ya, saya mau titip pesan," katanya, "saya mau ganti semua nih," katanya, "kepala cabang ganti, mantri ganti, jadi saya minta tolong Bu, kalau nanti ada petugas baru jangan sampai dia kena mental Bu," katanya gitu. Ke Iya. saya tuh, "Oh gitu ya Pak, iya," cenah. "Terserah permainan apa yang Ibu lakuin di lapangan, yang penting saya taunya beres," katanya, sampai bilang begitu dia. Iya. Padahal orang-orang pada takut. Takut. Ya biasa, saya ituin tuh. Remes-remes alat kelamin. Emang manjur ya ilmu kearifan lokal RDI ya. Remes-remes alat kelamin sampai mantrinya mental. Alat kelaminnya nggak mental. Semua Pak, astagfirullahaladzim, sampai saya Berarti lo nggak salah pilih bini lo yang alat kelaminnya pulen. Ini bini lo pulen, alat kelaminnya pulen. Bener pulen. sampai ke bank katanya ada itunya, ada manajernya bilang, "Ibu katanya kemarin ke sini, sekarang ke sini." "Iya nganter." "Enggak, dia mah dukun Jogja," cenah. Awas hati dia dukun Surabaya katanya, ya Allah saya dibilang dukun. Iya iya. Kalah dukun Pamarican. Kalah dukun Pamarican, bener. Gaya lo oke bener. Cantiknya ada, pulennya ada, pinternya ada, gertakannya ada. Gue salut sama dia. Kalah dukun Pamarican. Kalah dukun Pamarican. Udah lo gue angkat jadi kepalanya dukun RDI aja lo. Menggantikan dukun Pamarican. Wow, TOP BGT. Nah sekarang kalau ilmu RDI dia lo praktekin bos. Nanti utang lo gue yang lunasin. Tapi lo praktekin Siap. dulu ilmu RDI. Oke. Entar lo gue kasih modal. 1 miliar dah minimal gue kasih. Tapi lo praktekin dulu. Ya, siap. Kalau lo nggak praktekin ya nggak bisa dong. Ya. Kebanyakan tamu RDI kan meraktekin enggak. Tapi minta hadiahnya dulu. Ya nggak bisa dong bos. Pasti saya laksanain Lo Pak. jalanin dulu. Praktekin. Yang ada di YouTube aja. Nggak usah ditambah-tambahin yang ada di YouTube. Lo praktekin. Nah terus kedua lo nggak boleh berharap. Jalanin, syukurin, nikmatin. Karena kalau lo berharap ntar jatuhnya jadi mikir, komen sama ngeluh. Kebanyakan kan temen-temen nih di RDI pada berharap. Akhirnya apa? Komen. Mana saya udah jalanin Pak Haji kok belum terkabul. Komen lo. Berbuat. Kan kita nggak tahu. Hari apa terkabul, jam berapa, detik berapa. Kan kita nggak tahu. Jalanin aja dulu. Ini enggak. Pak Haji, saya udah meraktekin, kok belum ada titik terang ya? Ya nggak mungkin lah, nggak ada titik terang. Elunya berharap. Oh jadi berharap nggak boleh bos, karena ada bahasanya orang berharap siap-siap kecewa. Jadi lo nggak boleh berharap, berbuat. Pada saat lo malam pertama nikah sama bini lo, nikah malam pertama. Emang lo udah pasti yakin tuh bunting bini lo? Kan enggak. Malam kedua ulangi lagi. Malam ketiga ulangi lagi. Malam keempat ulangi lagi. Malam kelima ulangi lagi. Bahkan ada orang nikah sampai 07 bulan. Bahkan ada orang nikah sampai 03 tahun. Tapi dia berbuat. Enggak ada tuh niat hamil, enggak. Jalanin aja. Bahkan ada orang nikah bos bertahun-tahun tidak pakai KB. Bunting enggak? Enggak. Kok tahu? Karena dia tahu ilmunya. Dia tanya dulu sama istri tercintanya. Mama mensnya kapan mah? Baru men. Asik. Ya baru. Mama mennya kapan mah? Gitu. Kok tahu? Lah kan ini ada pakarnya men nih. Ini mah harus ikut KB. Janganlah. Kenapa Pak Haji kalau KB? Ya kalau cocok badannya gemuk, nggak cocok badannya kurus. Kasian. Udahlah nggak usah KB, tinggal dihitung aja. Mama, lagi men ya mah? Iya, mana buktinya? Kita buka dulu, bener gak? Pakai betadin. Wah gua ketipu banyak nih betadin. Enggak lah. Oh ya men, oh ya nanti udah bersih baru gitu. Jadi bos praktekin dulu ilmu RDAY. Bisa?
Ntar Bisa. utang lo gue yang lunasin. Gak hanya lo, semua tamu RDAY gue yang lunasin utangnya. Tapi jalanin dulu ilmu RDAY. Oke. Yang sulit mana dari 10 kalau gue boleh tahu ilmu RDAY dari 10? Kalau menurut kalau yang udah dilaksanain ya Pak Haji, kalau yang hal ibadah mah ya sedikit apa udah dijalanin. Cuman yang sifat 18 Yang ini ini nih. Apa penyebabnya? Nih, ya mungkin karena tidak terbiasa sih. jadi kan di pikiran saya itu ya, Deketin Mika, deketin. seperti itu Pak Haji. Jadi apa ini ilmu-ilmu yang daya sedikit-sedikit saya udah jalanin, termasuk ilmu kearifan lokal kayak membalikan celana dalam gitu kan. Wajib. Iya. Cuman kok sampai saat ini tuh kok utang saya tuh bukannya Lunas malah nambah. gitu Pak Haji. Jadi saya tuh ya kepikiran ya tuh ya intinya sifat 18 ini tuh saya benar-benar belum bisa sepenuhnya gitu saya. Gitu. Nah sekarang saya kasih waktu 2 minggu, bisa gak ngilangin sifat 18? Biar utang lo gue yang lunasin semuanya. Plus gue kasih modal 1 miliar. 2 minggu paling lama sifat 18 lo ilangin, bisa gak? 2 minggu. Atau kalau mau lebih cepat seminggu, sifat 18 lo gak ada, lo ilangin, utang lo gue lunasin, plus gue kasih modal 1 M. Kasih lihat dulu duit gue yang sekarang gue bawa. Di tas merah sama tas hijau. Tas merah tadi barusan. Gue privat tadi bos 5 orang, 1 orang cepet. Gue dapat 500 juta. Buat lo semuanya, tapi syaratnya lo kerjain dulu. Merah sama hijau. 500 juta bos. Masa lo nggak percaya? Harus percaya lah. Kita saudara bukan, temen bukan, tapi ada kebaikan ya. Gue ikutin lu. Percaya Pak Haji, tapi kenapa Kak? Kenapa kok nyambung banget ya? Nyambungnya gimana? Gini Pak Haji, kan biasanya kan setiap habis sholat kan saya itu ininya bacaannya kan alhamdulillah cuman 99 Pak Haji. 999 yang sehari 27 kali itu, cuman 99 yang sudah gitu seharinya itu. Ini 300, ini 200 yang merah. Ini 300, ini 200. Ini 300, ini 400, ini 200. Nih. Ini 200. Nih, taruh sini biar dia lihat. Tuh, bos. Tuh. Iya. Tadi kan kenapa kebetulan sekali gitu ya. Kan biasanya gitu. Biasanya itu 99 aja saya nggak ditambahin sih. Karena kan kalau dulu kan 99 Pak. Alhamdulillah. 999. Iya. Nah, biasanya kan bacanya itu alhamdulillah atas izin Allah dan karomahnya ayat berada karena sampai pimpinan Haji Dwi Susanto Bin Suwondo hari ini ada orang linglung kasih saya modal 100 miliar rupiah masuk ke rekening saya tanpa jaminan tanpa pengembalian kan gitu ya. Tapi kenapa tadi habis sholat isya di masjid saya keseletot gitu. Jadi kata gini atas izin Allah dan karomahnya anaknya berada karena sampai pimpinan Haji Dwi Susanto Bin Suwondo malam ini Pak Haji Dwi Susanto masih saya modal 500 juta rupiah. Tuh 500. Iya. 500 juta rupiah. Nah. Sama tas hitam tadi kurang gocap tuh. Ini kan baru 4,5. Tas hitam mana? Tas hitam. Pengabdian sampai saya bingung Pak. Tuh 500. Buat lo. Ucapan adalah doa. Iya nih 500 buat lo sesuai dengan omongan lo. Bener Pak Haji, saya itu tadi habis sholat isya di masjid. 50. Tuh betul lah tuh 500 tuh.
100, 200, 300, ini 50 tuh 50. Pas 500 juta. Ya kenapa kebetulan Kosong semuanya. nggak bohong aja saya itu. Kok kenapa 500 juta terus kenapa dari Pak Haji, biasanya kan dari orang linglung. Ya gue di kerjaan sama lu. Jadi gue linglung. Senjata makan tuan. Akhirnya saya tuh keluar sambil ngopi, saya yakin pulang dari sini pasti ada yang ngasih saya gitu kan. Kota ini adalah malam terakhir untuk masalah finansial saya. Itu saya yakin Pak Haji, tadi itu udah saya yakin saya itu. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah itu. Sambil ngopi saya itu di luar itu. Iya, tadi gue privat, lo lihat di grup deh. Tadi gue privat di Plaza Indonesia di La Moda 5 orang. Per orang bayar cepet. 5 juta, 500 juta. Tuh ini masih 500 juta. Daripada gue bawa pulang gak kepake juga di rumah gue. Tapi lo kerjain dulu ilmunya gue. Gitu loh. Gak ada langsung ujuk-ujuk hadiahnya diambil. Lo kerjain dulu gitu loh. Pak Haji, nggak saya doang kan yang dapat hadiah, semua tamu RDAY. Minimal yang utangnya kecil, paling gede utangnya 2 miliar, gue yang lunasin. Kita udah anggarin. Untuk apa Pak Haji? Supaya kita masuk surga. Karena kan udah dijelas, orang yang mati masih ninggalin utang tidak akan mencium baunya surga. Dia masuk neraka jahanam. Udah di dunia udah disiksa sama utang. Gak boleh. Yang lunasin ya gue lah, Haji Dwi Susanto yang lunasin. Tapi lu kerjain dulu ilmu gue. Bawa dan nih duit gue buat lu. Tapi jangan lo ambil hadiahnya dulu. Lo ngerjain juga belum. Gila, lu cuman lihat aja dulu sekarang. Lo pandang-pandang tuh. Pandangan pertama. Lagunya siapa sih? Arafik. Lagunya Arafik. Bukan anaknya masuk penjara, Arafik. Yang perempuan. Tuh 500 juta lo pandang tuh. Pindah rekening. Iya. Ucapan lu baru Allah kasih lihat dulu. Belum jadi milik tahu. Lo nya belum ngerjain. Emang ucapan lo manjur. Tapi baru 90%. Kurang 10%. Tapi setuju gak omongan gue tadi? Lo praktekin dulu ilmu RDA yang 10 item itu. Nah sekarang ngilangin sifat yang 18. Bisa gak paling lama seminggu? Biar ini duit jadi milik lo. Bisa. Ya udah kerjain seminggu. Kalau memang gagal ya 2 minggu deh kalau gagal. Kalau memang gagal gue kasih waktu 3 minggu. Toleransi gue. Kalau memang gagal 4 minggu gue kasih toleransi. Kalau memang gagal lah lu gue santet dah lo. Saking gobloknya. Udah gue kasih kemudahan masih goblok. Ya lu gue santet. Oh gitu Pak Haji. Kalau nggak mudeng-mudeng. Sekarang pertanyaan gue. Dari yang gue kasih persyaratan. Salah satunya sifat 18. Yang mana yang paling sulit untuk lo ilangin? Kalau gue boleh tahu. Yang mana yang paling sulit? Cemberut. Enggak, gelisah Pak. Gelisah Pak Haji. Apa yang bikin lo gelisah? Apa yang bikin lo cemberut? Biar nanti hari ini diselesain, pulang langsung lo bisa. Nanti duit lo tinggal ngambil kemari atau gue transfer. Atau gue kirim ke Indramayu. Cuman gelisah aja. Apa penyebabnya gelisah kalau gue boleh tahu? Ya, tadi. Apa? Aduh. Bentar lagi hari Senin. Kemarin kan. Bentar hari Senin. Materi pasti datang lagi gitu. Itu yang bikin itu Mas. Jadi mungkin kurang percaya diri apa gimana gitu ya. Cuman itu Pak, kalau keyakinan mah udah alhamdulillah. Cuma gelisah aja. Bos, bisa gak biar gak gelisah lo cium alat kelaminnya istri biar lo gak gelisah? Sering Pak. Mumpung lagi pulang. Soalnya kalau enggak otak lo tumpul. Gimana tuh biar otak lo cerdas? Ya lo mesti sayang-sayang alat kelamin istri lo tercinta. Awal-awal saya sakit juga kan itu dari pikiran gitu. Dari pikiran kan kena lambung tuh
Pak Haji. Baik itu sampai 4 bulan nggak bisa kemana-mana. Dan saya itu pikir, "Aduh, jangan-jangan ini terjadi lagi, tapi jangan ya Allah, kuatkan gitu ya." Makanya saya paksain ke sini, jangan sampai yang sakit yang kemarin itu terulang kembali. Itu gara-gara apa ya? Gara-gara mikirin itu hutang gitu. Jadi gelisah terus gitu. Sekarang gimana cara ngilangin gelisah? Lo bisa gak kalau ilmu gue, lo mesti cium alat kelaminnya istri lo. Mau tidur 9 kali, bangun tidur 9 kali. Bisa. Oh ya sudah. Itu aja caranya, paling gampang. Jadi tanpa istrinya nawarin, lo udah pelorotin tuh celana dalamnya istri. Udah langsung lo action. Bisa? Bisa. Oke. Nah, biar gue tahu lo cium-cium alat kelamin bini lo, taunya gue dari mana? Kalau nggak video call, lo harus video call sama admin gue. Kalau nggak, mana gue tahu ada bukti. Kan lo mau ngambil hadiah 500 juta. Iya. Mesti ada bukti lah. Lo kalau nonton YouTube gue suka ketawa-ketawa gak sih? Enggak. Ya iyalah Pak. Hah? Ya iya. Nonton YouTube gue ketawa-ketawa? Iya. Oke, black. Kalau di kamar tuh berdoa sama istri, ayo terus. Ya mungkin kata anak-anakku itu lagi apa mungkin itu. Anak lo berapa semuanya? Ada 4 Pak. 4. Paling gede umurnya? Paling gede keluar SMA sekarang. Nomor 2? Nomor 2 kelas 1 SMK. Nomor 3? Kelas 2 SMP. Yang keempat bontot? Kelas 2 SD. Oh. Ya ampun. Jadi cara ngilangin gelisah, cara ngilangin sedih, murung, wajib lo cium-cium, balurin jidat lo ke alat kelamin bini lo. Bisa? Bisa. Oke. Biar gue tahu dari mana kalau lo udah meraktekin. Dari mana aja. Ya nggak bisa lah, mesti video call lah lo sama admin. Dia ketawa. Harus bisa ya. Maunya gue seminggu aja, nggak usah lama-lama ya. Paling telat 2 minggu dah. Paling telat 2 minggu. Syukur-syukur seminggu. Saran gue. Biar cepet dah, biar lo jadi plong. Terus kedua nanti nambah lagi modal. Lo tambahin lagi deh. Barang-barangnya dikomplitin. Gitu. Jadi agen tunggal di sana. Ya. Harus. Ilmunya cuman itu doang. Nggak ada lagi cara lain. Bos harus yakin bos. Bos nih. Besok. Tanggal 10 Mei. Kan gue mau nikahin anak gue. Gue tanggal 10 nikahin anak gue. Di Bogor. Anak gue bilang gini. Papa hadiahnya boleh gak penyanyinya King Nasar. Penyanyi King Nasar. Dangdut King Nasar. King Nasar. Ya udah pesen aja. Kan ada itunya. IO-nya. Apa jawab IO-nya? Gak bisa Kak Vira. Harus pesan dulu 6 bulan. Akhirnya dia sedih. Papa katanya gak bisa. Mesti 6 bulan dulu. Pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Gue begitu aja bos sebut. Gak taunya gue kemarin viral. Pengobatan orang lumpuh pakai duit. King Nasar nonton. Alhamdulillah akhirnya besok dia datang di pernikahan anak gue. Dia mau nyumbang 6 lagu. Salah satunya lagu yang terpopuler Mati Lampu. Ya kan? Apa judulnya siapa? King Nasar. Mati Lampu. Akhirnya kata anak saya, Pak, alhamdulillah katanya King Nasar bisa Pak. Kok bisa? Iya, King Nasar penggemarnya Papa. Alhamdulillah. Dausmini mau datang, artis Penamilda mau datang, Adel Pasa Ungu mau datang. Alhamdulillah bos. Tuh, jadi kuncinya apa bos? Yakin, pasti. Kita kan kadang kenapa ya nggak bisa, ngeluh, mikir, komen. Janganlah. Walaupun dia artis sibuk, tapi kita harus yakin pasti bisa. Coba bos tadi, Pak, tamu RDI yang diundang
pakai undangan link pada nggak dibuka. Kenapa Bu? Karena takut saldonya kesedot. Karena yang ngundang kan admin gue Bu Ai. Ya udah Pak, ya udah Bu, gue yang ngundang aja deh. Gue ngundang bos. Ada Kapolda, ada Pangdam, ada Menteri, ada Presiden gue undang. Pada jawab semua. Oke bos, oke Pak Haji, saya datang. Banyak datang bos. Alhamdulillah. Gue padahal nyediain VIP mau tahu. Bangkunya cuma 60, bangku VIP 60. Tapi yang mau datang undangannya berapa bos? 120 VIP. Wow. Kalau gurunya pede, muridnya harus pede. Kalau gurunya bisa, murid harus bisa. Kalau gurunya punya, murid harus punya. Gitu keyakinannya harus punya. Greget bos. Kayak orang main di time zone, tau gak time zone? Yang pukulan main di time zone zaman kita kecil. Kita mesti kenceng bener. Dis naik langsung ding 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 ding, dapat kupon banyak. Di time zone. Permainan zaman dulu. Nah, lo harus yakin dulu. Tapi kalau lo bilang bisa gak? Lo kalau manggil bini lo apa? Ya. Lo kalau manggil bini lo apa? Mama. Mah, bisa gak ya mah? Itu namanya udah melandoy. Harus ngomong pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Bos, bini lo udah bagus bos, udah pede. Lo tinggal nular doang bos. Nular, caranya apa Pak Haji nular? Itu tadi, muka lo digosok ke alat kelamin bini lo. Daripada bini lo remes pakai tangan taruh di muka lo, gue gak setuju. Mendingan muka deketin sumbernya aja. Anggap aja nih mata air. Iya betul. Deketin sumbernya daripada pakai gelas. Udah aja langsung dikokop aja bos. Dikokop. Tawar rasanya bos. Tawar. Kok Pak Haji tahu? Ya kan gue pakarnya bos. Gue udah ikut pendidikan. Sama apa alat kelamin kuda apa. Bisa kan? Bisa. Lo deketin sumbernya? Hah? Bisa gak? Bisa. Mulai kapan? Besok. Kenapa gak malam ini di mobil? Kan ada teman-teman. Hah? Beliin obat tidur. Beliin obat tidur. Iya. Lo harus yakin bos. Lo harus yakin. Gue harus yakin. Gurunya bisa bos. Makanya tadi anak gue, Papa besok lomba kuda internasional. Jadi besok pagi gue lomba kuda internasional. Sementara kuda gue sebulan yang lalu masih di Jerman. Gue sambil ngucap, pasti ikut. Kudanya udah nyampe. Nih tadi barusan berangkat. Kudanya lomba buat besok pagi. Kudanya mantap. Tingginya 180. Semeter 80 cm. Warnanya hitam putih belang. Tadi gue taruh di status gue mau lomba. Wow. Nah maksud gue, lu juga ngomong gitu. Pasti gue bisa. Pasti gue lunas. Masalah yang lunasin gue. Masalah lunasin dari yang mana. Atau yang lunasin siapa. Gak masalah, yang penting lu nyebutnya pasti lunas. Jangan lu ngomong gini. Mah yang lunasin siapa? Ih, Allahnya tersinggung lah. Kata Allah ya gue lah. Wasilanya lewat siapa aja. Lewat Haji Dwi bisa. Bebas. Yang penting lo proses. Jangan proses. Bisa? Usap-usap muka lo langsung. Gue gak mau pakai tangan ya. Langsung muka lo diusap langsung. Ke itu. Ke mata air. Mata air dari mana tuh? Surgawi apa? Ya. Selama lo usap-usap gitu jangan napas ya. Gue gak mau lo. Gak boleh napas. 9 kali itu. 9 kali. Kalau memang lo gak bisa napas, lo beli tabung oksigen. Oke? Siap Pak. Ya, bisa ya? Bisa. Gue sabdain ya. Utang lo gue lunasin ya. Ya. Gue sabdain ya. Utang lo ya. Ini 500 juta lo tatap dulu ya. Oke? Siap. Deal. Sip. Terkabul. Cair 10 miliar. Makasih ya. Saya humor ya bos. Jangan diambil hati ya.